Gangguan pada anak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi atau situasi seorang anak mengalami kesulitan dalam aspek emosional, perilaku, atau perkembangannya. Dimana kita sering mengenal anak tersebut yang mengalami gangguan dengan istilah ADHD atau anak yang dengan kesulitan dalam berkonsentrasi, inklusif, dan hiperaktif. Dimana anak tersebut mungkin kesulitan untuk tetap fokus pada tugas yang diberikan oleh si bapak. Nah, menurut Sigmund Freud, kecemasan adalah reaksi emosional yang timbul sebagai respon terhadap ancaman yang berasal dari dalam, seperti konflik batin atau dorongan tidak sadar dan dari luar diri anak tersebut. Dimana sistem respon ini alamiah kita saat mengalami ancaman. Baik, kecemasan pada anak ini bersifat sementara atau berkelanjutan. Ada beberapa gangguan kecemasan pada anak yang meliputi beberapa jenis seperti gangguan kecemasan umum, terus ada gangguan panik, ada gangguan emosional sosial, ada gangguan kecemasan terpisah, dan ada fobia spesifik. Nah, yang selanjutnya yaitu stres. Stres pada anak adalah respon fisik, emosional, dan mental terhadap tekanan atau suatu tuntutan yang membuat anak ini merasa selalu berat atau sulit untuk dihadapi oleh anak tersebut. Di mana anak-anak seringkali belum siap atau mampu untuk mengelola stres secara efektif. Ada menurut Sally, di mana ia merupakan seorang ahli endokrinologi atau seorang pelopor teori stres. Nah, di mana beliau mendefinisikan stres sebagai respon tubuh non spesifik terhadap tuntutan atau tekanan yang diterima oleh anak. Di mana menurut beliau stres itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu stres positif dan stres negatif, tergantung pada bagaimana tubuh meresponnya. Nah, berikut beberapa jenis stres yang umum pada anak. Yang pertama ada stres akut, yang kedua ada stres kronis, yang ketiga ada stres traumatik, yang keempat ada stres akademik, yang kelima ada stres sosial, yang keenam ada stres fisik, dan yang ketujuh ada stres emosional, dan yang terakhir atau yang kedelapan ada stres perkembangan. Kecemasan dan stres pada anak bisa muncul dalam berbagai situasi atau peristiwa yang mereka alami, baik yang benar maupun tampak sepele. Seperti yang pertama yaitu ada lingkungan sekolah, di mana anak mengalami tuntutan akademis seperti dalam menghadapi ujian atau tuntutan untuk berprestasi, atau hal lainnya lagi seperti bullying atau tidak dapat bersosialisasi atau kesulitan bergaul merupakan sumber kecemasan atau stres yang signifikan bagi anak. Yang kedua yaitu ada dalam lingkup keluarga, yang mana konflik orang tua, perceraian, ribut, ataupun hal yang lainnya itu bisa menjadi pemicu kecemasan atau stres bagi anak dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu ada perkembangan pribadi, yang mana seperti anak ini memasuki masa-masa remaja atau usia remaja, atau untuk menghadapi ekspektasi yang terlalu tinggi untuk anak ini tapi ia belum mampu untuk menghadapinya. Itu bisa memicu kecemasan atau stres pada anak tersebut. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab gejala umum yang dapat menunjukkan adanya gangguan kecemasan atau stres pada anak. Yang pertama itu ada gejala fisik. Gejala fisik ini juga ada beberapa faktornya atau penyebabnya, seperti sakit kepala, sakit perut, terus masalah tidur pada anak, terus perubahan pernafasan, terus nafsu makan, terus kelelahan, gemetar, dan keringat berdebar. Yang kedua yaitu ada gejala emosional. Ini sangat signifikan terhadap kecemasan atau stres
yang tampak dari luar, yaitu kecemasan berlebihan, terus perasaan takut atau kecemasan yang terus-menerus pada anak. Yang ketiga itu ada mood labil. Yang keempat ada perasaan tidak nyaman atau tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu ada gejala perilaku, di mana gejala perilaku ini juga dapat dilihat dari yang pertama, anak tersebut menghindari aktivitas atau situasi. Yang kedua ada perilaku regresif. Yang ketiga ada tingkah laku agresif dan impulsif dari anak tersebut. Yang keempat ada menarik diri dari sekolah. Ada gejala sosial dan akademik, di mana anak ini mengalami penurunan dari akademiknya, kinerja akademiknya. Yang kedua ada kegiatan berinteraksi sosialnya berkurang atau dia menarik diri dari sosialnya. Yang ketiga ada kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya dilakukan oleh anak tersebut. Baik, gejala yang kelima yaitu gejala psikis, di mana dalam gejala psikis ini terdapat 3 penyebab. Yang pertama yaitu ada perasaan tertekan atau frustasi untuk menghadapi apa yang akan dilakukan atau yang diberi tugas yang diberikan kepada anak tersebut. Yang kedua, perasaan terpisah atau kesepian yang membuat anak menjadi stres atau cemas terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga ada peningkatan ketergantungan kepada orang tua. Anak ini merasa bahwa dirinya tidak bisa apa-apa atau tidak mampu mengerjakan segala sesuatunya tanpa orang tua tersebut. Nah, gejala kecemasan dan stres pada anak ini dapat melibatkan perubahan fisik, emosional, dan perilaku pada anak. Penting bagi kita sebagai konselor atau orang tua untuk mengenali tanda-tanda ini agar orang tua dapat mengenali dan orang tua atau pengasuh dapat mengenali dan memberikan dukungan yang tepat untuk anak tersebut. Apabila anak tersebut mengalami gejala-gejala yang tadi sudah dijabarkan, maka kita sebagai orang tua atau pengasuh harus konsultasi kepada seorang yang sudah profesional seperti psikolog ataupun konselor. Penanganan pada gangguan kecemasan dan stres ini dapat melalui beberapa pendekatan. Beberapa pendekatan yang dapat membantu mengatasi gangguan kecemasan dan stres pada anak ini terbagi menjadi 5 pendekatan. Yang pertama ada terapi perilaku kognitif atau CBT, yaitu merubah pola pikir anak yang dari negatif menjadi positif, serta keterampilan coping untuk mengelola kecemasan pada anak. Yang kedua, yaitu penyuluhan keluarga dan lingkungan sosial, di mana hubungan keluarga dan lingkungan sosial ini sangat penting bagi kesehatan atau kecemasan dan stres pada anak ini. Yang ketiga ada terapi exposure, yaitu dengan mengharuskan anak untuk secara bertahap menghadapi situasi yang menakutkan atau untuk mengurangi kecemasan dan stres pada anak tersebut. Yang keempat ada pendidikan pengelolaan stres, yang mana kita menggunakan teknik relaksasi atau penarikan nafas yang dalam untuk mengurangi kecemasan atau stres pada anak tersebut. Yang kelima ada pendekatan meditasi atau kita menghadap atau konsultasi kepada seorang psikolog untuk meminta atau memberi bantuan dengan menyarankan penggunaan obat antidepresi untuk. Nah, itu tadi beberapa faktor penyebab kecemasan dan stres atau gangguan pada anak yang dapat saya jabarkan perwakilan dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.